Jokowi dan masa depan demokrasi, kita sudah berada di bagian akhir episode malam hari ini. Dalam setiap percakapan publik, dalam diskusi warga negara, selalu yang kita saksikan secara nyata, perdebatan itu selalu dipertajam oleh perkubuan atas nama fanatisme. Menurut Anda apa yang terjadi? Mengapa kita bisa sampai pada situasi seperti ini? Tentu kita pernah punya pengalaman pada Pilkada DKI Jakarta, pada Pilpres. Tapi kenapa kita sekarang berbicara atas nama fanatisme dan junjungan masing-masing? Rosi, masa depan demokrasi akan sangat cerah kalau kita mati-matian percaya bahwa nilai-nilai yang harus kita pertahankan itu berdasarkan basis yang selama ini sudah dibangun oleh para bapak bangsa kita itu. Contohnya lah, kalau kita berdasarkan 5 prinsip dasar Pancasila itu saja, yang Bung Karno misalnya berpidato di Kongres Amerika pada tahun 57 itu dalam bahasa yang paling sederhana. Beliau mengatakan kita percaya kepada Tuhan, beliau mengatakan humanisme ada, nasionalisme atau kebangsaan ada, demokrasi ada, keadilan sosial ada. Dan tugas negara ini kan sebenarnya mengadministrasikan ini semua sehingga bisa menjadi kenyataan. Berdasarkan prinsip-prinsip itu ditambah dengan prinsip demokrasi yang lain, yaitu pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Menurut saya sih perkubuan itu sebenarnya selesai. Pak Jokowi mempercontohkan ketika kemudian setelah selesai Pilpres, beliau meminta Pak Prabowo yang lawan paling keras beliau, kemudian menjadi Menteri Pertahanan. Dan kemudian semua kubu-kubu yang lain itu dirangkul. Mari kita bersama-sama membangun ini republik berbasiskan kepada alat ikatnya adalah Pancasila, karena sesuai dengan Sumpah Presiden. Kalau Bung Rocky? Ya saya setuju aja seluruh yang diucapkan Fadjur Rahman sebagai keinginan itu. Tetapi bukan sebagai hal yang dilaksanakan, justru yang dirasakan terbalik gitu. Seluruh survei mengatakan dalam 16 tahun terakhir periode Jokowi adalah yang paling buruk demokrasi itu. Jangan tanya lagi itu siapa itu, berarti you nggak baca rilis dong kalau begitu Fajrul ya. Oke, itu poinnya. Tadi Fajrul berkali-kali mengatakan buktinya saudara Rocky masih bisa ngoceh, maki-maki atau oh iya. Tapi mahasiswa di UGM diancam. Yang di Ternate juga diancam. Kenapa kalau saya masih bisa, mereka nggak bisa? Itu artinya pengecut kekuasaan ini. Pada mahasiswa yang rentan untuk di DO dihajar gitu oleh rektor. Di Ternate juga begitu. Di Ternate, saya datang ke Ternate untuk belain mereka tuh dalam satu kuliah umum. Juga dengan kasus yang sama, Papua. Rektor memecat mahasiswa di DO atas dasar laporan polisi. Coba bayangin coba. Padahal ini nggak ada urusan dengan kriminal, ini kebebasan bicara di kampus, polisi kasih surat bahwa itu ada problem dengan Papua, karena rektornya takut, karena ada hierarki. Anda nggak ditangkap karena pemerintah takut pada Rocky Gerung? Bukan takut, dia pengecut gitu. Kalau orang lemah itu diucek-ucek. Kalau ke saya kenapa enggak itu? Mungkin karena saya kuat itu, saya juga nggak kuat. Tetapi tetap ada ya hal yang sama berlaku pada semua orang dong. Jangan mahasiswa yang rentan, orang tuanya dipanggil, diancam gitu. Ya saya nggak punya jabatan karena itu nggak ada gunanya. Di polisi ada 7 kasus di saya dan semuanya nggak ada deliknya sebetulnya karena dilaporin oleh baser-baser dungu itu. Jadi poin saya adalah kita ada di dalam keadaan untuk memperbaiki demokrasi. Tetapi tidak ada ucapan dari presiden yang memperlihatkan bahwa dia sungguh-sungguh hendak memperbaiki demokrasi. Mulai dari keluarin Perpu HTI, mulai macam-macam itu, terakhir juga ngancam-ngancam. Awas, saya tahu kalian itu. Ini soal Pancasila. Lu Pancasila itu udah jadi kesepakatan. Rocky ini membela HTI. Apanya? Anti Pancasila itu. Siapa? Rocky. Anda tidak setuju dengan HTI? Saya tidak setuju dengan HTI karena dia anti Pancasila, anti NKRI. Gimana dibuktikannya? Dalam pidato paling besar itu dari semua perilakunya pengadilan. Anda Mahkamah Agung. dalam pidato apa? Kayak begini Rocky. Kita kan sekarang berdasarkan ini negara hukum Rocky. Dia sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Mahkamah Agung. Oleh siapa? Mahkamah Agung Rocky. Anda menghargai
Proses hukum tidak. Karena apa dia dibatalkan? Karena Perpu. Karena mereka anti Iya. udah Pancasila, anti NKRI, anti Undang-Undang 45, ingin bubarkan. Rocky, Dia ini dibubarkan negara dengan akan apa? bubar Saya sama tanya, mereka. dia dibubarkan dengan apa? Dia dibubarkan karena Dengan dibubarkan oleh apa Mahkamah dibubarkannya? Agung, Rocky. Bukan, dibubarkan dengan apa? Dibubarkan, dia dinyatakan sebagai ormas terlarang Oleh Mahkamah Agung. bukan Rocky. oleh itu klaim Itu sudah kita, kemudian dibenarkan oleh Mahkamah Agung, klaim Anda. Tapi itu dasarnya adalah Perpu. Kita akan kehilangan negara ini, Rocky, kalau kita setuju dengan cara-cara yang seperti itu. Yang apa? Rocky, kita pernah bersama-sama membela demokrasi. Bukan soal demokrasi, soal Dulu, Anda tegas bersama dengan saya. Jelas. Siapa yang anti demokrasi itu akan menjadi lawan kita. Tegas kan tahun 80-an. Dan DNA itu masih ada di kepala kita sampai hari ini. Kenapa sekarang Anda apabila terjadi hal-hal yang terkait yang Anda sebutkan tadi ya, contoh-contoh, mari kita perbaiki ini, Rocky, bersama-sama. Saya terangkan Saya tetap menghargai Itu Anda. nggak perlu lagi karena soal HTI dan Perpu Ormas itu sudah itu satu selesai. paket pelarangan pikiran orang. Tidak, Rocky. Orang berpikir HTI mau bikin negara Islam Ada apa? Sudah. peraturan Ini perundang-undangan, saya nggak Rocky, selesai yang kalau itu. dilanggar. Saya mau gini, Anda berdua ini sebelum saya mau tutup ya, Anda berdua ini kan sama-sama aktivis Sahabat. demokrasi, sama-sama sahabat, berdiskusi panjang lebar dengan bosnya atau gurunya para aktivis. Saya mau terangkan satu. Itu soal lain itu. Jadi Gini, jangan bawa orang ke dalam pikiran yang otonom itu. Nah, saya mau terusin tadi karena dipotong oleh Fajrul Rahman. Sekarang ada kekhawatiran misalnya, Pak Jokowi 2024 tidak akan terpilih lagi. Karena itu nggak ada beban. Ya karena memang sudah 2 periode. Oke, saya ngerti itu. Ya. Tapi masalahnya, Anda bayangkan, tentu Pak Jokowi ingin penggantinya itu bisa mengamankan dia setelah dia lengser. Apa yang salah dengan itu? Jelas nggak ada yang salah di situ. Kenapa dia mesti minta pengamanan? Jelas ada kejadian-kejadian yang memungkinkan 12 jam sejak Jokowi lengser, ada problem hukum pada Jokowi. Saya terangkan itu sebagai problem yang biasa terjadi. Setelah 1 minggu, Pak Jokowi mungkin main ke mall yang udah PSBB-nya dibuka. Lalu orang bilang COVID lewat. Atau Pinocchio lewat. Karena ada memori di dalam politik kita bahwa proses demokrasinya terhalang oleh Pak Jokowi. Kan kita nggak ingin itu terjadi kan. Tapi itu yang akan terjadi. Oleh karena itu Booster bekerja dari sekarang untuk memungkinkan tidak ada penggantinya yang akan mempersoalkan kedudukan presiden setelah dia lengser. Rocky, jadi satu paket demokrasi yang kita inginkan agar supaya saudara Fajrul sebagai juru bicara ajari juga teman-teman Anda di istana tentang value dari demokrasi. Bukan ajari Booster untuk membuli nilai-nilai demokrasi. Betul. Berarti prinsip demokrasi kami bela bersama-sama. Siapapun yang membela prinsip demokrasi akan bersama-sama dengan barisan ini. Yang kedua, Rocky, pengambilan kesimpulan yang melompat-lompat tanpa data dan fakta. Dan akhirnya melayang-layang, hanya menjadi dugaan-dugaan. Dan saya sekali lagi sebagai sahabat mengingatkan saja. Itu tetap kritis, Rocky, tetap kritis. Tetapi jangan membuat pernyataan-pernyataan yang membuat Anda nanti dikategorikan fitnah, pencemaran nama baik. Dari tadi, dari A sampai Z, dari menit pertama sampai ke belakang, yang saya terangkan itu semuanya ada di media massa. Itu berarti keterangan saya tadi bukan untuk menghalangi saya Anda sebagai bicara, sahabat, tapi menghalangi Anda untuk tidak. Nggak usah diingetin. Sahabat dalam demokrasi. Nggak ada soal sahabat di dalam perdebatan. Enggak, di dalam prinsip ini kita sahabat. Ya, kita bersama-sama memperbaiki demokrasi, tetapi saya cuma mengingatkan. Hati-hati, Rocky, karena kita gampang sekali tergelincir menjadi sama seperti kata Presiden. Anda terangkan itu pada Presiden itu. Hati-hati Pak Jokowi, kalau Anda nggak paham demokrasi, Anda bisa tergelincir. Beliau menyampaikan kepada saya agar saya menyampaikan kepada Rocky dan kepada publik bahwa Presiden Joko Widodo adalah champion demokrasi di Indonesia. Dan kita berharap masa depan demokrasi di Indonesia akan terus baik dan akan baik, lebih baik lagi. Dan itu barusan dibatalkan oleh survei bahwa selama periode Jokowi, demokrasi memburuk. Itu dibatalkan oleh survei. Baik, terima kasih ya Bung Fajrul Rahman, juru bicara Presiden Jokowi, Bung Rocky Gerung. Saya malam hari ini rasanya kurang. Pasti kalau bisa sampai subuh Anda berdua seperti juga diskusi-diskusi para aktivis sampai pagi. Tapi saya percaya Anda berdua masih bisa seperti perjuangan politik adalah perjuangan nilai. Bung Hatta dalam bukunya berjudul Demokrasi Kita, ia menulis
Demokrasi bisa tertindas sementara karena kesalahannya, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul lagi dengan keinsyafan. Keinsyafan atau kesadaran ini hanya bisa ada ketika kita punya ikhtiar untuk saling mengingatkan dan juga mau mendengar. Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.